Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi, ulasan, serta analisis terlengkap seputar dunia sepak bola internasional. Kali ini kita akan membahas sebuah laga yang bisa dibilang sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Asia Tenggara, khususnya untuk negeri jiran, Malaysia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, pada Senin malam, 8 September tahun 2025, mempertemukan timnas Malaysia dengan Palestina dalam agenda FIFA Matchday. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena Harimau Malaysia sukses menumbangkan Palestina dengan skor tipis 1-0. Mungkin sebagian orang akan berkata, apa istimewanya hanya menang 1-0? Tapi, Sobat Cek Faktaid, kalau kita lihat lebih dalam, kemenangan ini punya arti yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di papan skor. Palestina adalah tim yang berada di ranking ke-98 dunia menurut FIFA, sedangkan Malaysia masih jauh di belakang, di posisi ke-125. Bukan hanya itu, catatan pertemuan sebelumnya selalu menjadi mimpi buruk untuk Harimau Malaysia. Terakhir kali Malaysia mampu mengalahkan Palestina terjadi 24 tahun lalu, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia Maret tahun 2001, ketika mereka menang dramatis dengan skor 4-3. Sejak itu, setiap pertemuan selalu berakhir dengan kekecewaan, termasuk kekalahan telak 0-6 di grup A kualifikasi Piala Dunia 2018 yang digelar di Oman, Yordania, pada 12 November tahun 2015. Jadi, kemenangan ini terasa seperti membayar hutang sejarah, sekaligus membuka lembaran baru bagi sepak bola Malaysia. Mari kita bahas bagaimana jalannya pertandingan ini. Pelatih Malaysia, Peter Klamovski, membuat kejutan sejak awal dengan melakukan rotasi besar pada susunan pemain inti. Beberapa nama penting seperti Gianni Razabal, Stuart Wilken, Endrick Dos Santos, dan Matthew Davis alias Corbinong hanya duduk di bangku cadangan. Sebuah langkah berani yang oleh banyak orang dianggap sebagai eksperimen, tapi ternyata berhasil membuahkan hasil. Pertandingan baru berjalan 3 menit, stadion sudah bergemuruh. Malaysia mencetak gol cepat melalui aksi cemerlang Paulo Josu Figueiredo. Berawal dari pergerakan Quentin Chen di sisi kanan, ia melepaskan umpan silang matang ke dalam kotak penalti. Figueiredo yang jeli langsung menyambar bola dan sukses menaklukkan kiper Palestina, Rami. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah, dan seluruh publik Malaysia bersorak kegirangan. Gol ini juga menjadi kejutan bagi Palestina, karena mereka tidak menyangka bisa kecolongan secepat itu. Setelah tertinggal, Palestina yang diasuh Ehad Abu Jazar mencoba bangkit dan menyusun serangan. Mereka mengandalkan kecepatan sayap serta kombinasi umpan langsung untuk menembus pertahanan Malaysia. Namun, lini belakang Harimau Malaysia tampil cukup solid. Nama-nama seperti Syahrul Saad, Harith Haikal Edem Afkar, Dominic Tan, dan Quentin Chen bekerja keras untuk meredam setiap upaya serangan Palestina. Malaysia bahkan hampir menambah keunggulan pada menit ke-22 ketika Syahrul Saad, yang maju ke depan, melepaskan sebuah tembakan flag dari jarak sekitar 25 meter. Bola sempat mengarah ke gawang, tapi kiper Rami sigap berjongkok dan melakukan penyelamatan gemilang. Itu nyaris menjadi gol spektakuler yang membuat Malaysia unggul 2 gol. Palestina sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-25. Striker mereka, Banner Mose, berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Malaysia dan melepaskan tembakan keras. Namun kali ini, kiper Malaysia, Ahmad Syian Hazmi Mohamid, tampil sebagai pahlawan dengan sebuah refleks luar biasa untuk menepis bola. Sorakan penonton pun kembali menggema, memberikan energi tambahan untuk para pemain Malaysia. Nama Arif Aiman Hanapi juga layak disorot. Dialah sosok yang menjadi inisiator gol pertama Malaysia. Pada menit ke-27, ia berhasil melewati kawalan Ahmad Taha dengan skill individunya, lalu masuk ke kotak penalti. Sayangnya, penyelesaian akhirnya terlalu lemah sehingga bola dengan mudah diamankan kiper lawan. Meski gagal menambah gol, aksi Arif Aiman menunjukkan bahwa Malaysia berani menyerang dan tidak hanya bermain bertahan. Kesempatan emas lainnya datang pada menit ke-35. Sebuah umpan silang terukur menuju Gabriel Palmeiro berhasil diterima dengan baik. Palmeiro melepaskan tendangan keras,
Tapi lagi-lagi Rami menjadi tembok kokoh yang membuat skor tetap bertahan 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Klimovsky melakukan pergantian dengan memasukkan Corbin Ong menggantikan Dominic Tan. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa sang pelatih ingin memperkuat sisi pertahanan karena ia memprediksi Palestina akan lebih agresif di 45 menit terakhir. Dan benar saja, Palestina mulai meningkatkan tempo permainan, mencoba menekan Malaysia dengan intensitas tinggi. Namun, Malaysia justru terlihat lebih dewasa dalam mengatur ritme. Hingga menit ke-65, mereka masih mampu menguasai tempo, meski serangan yang dibangun oleh lini depan, terutama Palmero dan Rodrigo Holgado, belum mampu benar-benar menembus pertahanan Palestina. Beberapa peluang yang tercipta masih bisa dipatahkan sebelum mengancam serius gawang lawan. Palestina sendiri mulai menemukan momentum antara menit ke-65 hingga ke-85. Malaysia terlihat sedikit menurunkan tempo, dan situasi itu dimanfaatkan oleh tim tamu untuk lebih banyak menguasai bola. Berbagai upaya serangan dilancarkan, tapi soliditas lini belakang Malaysia tetap terjaga. Syahrul Saad dan Harith Haikal beberapa kali melakukan blok krusial, sementara kiper Ahmad Shihan tampil konsisten menjaga gawangnya tetap rawan. Momen yang ditunggu-tunggu para fans terjadi di menit ke-79 ketika pemain keturunan baru, Richard Chin, mendapat debut bersama Malaysia. Pemain muda yang memiliki darah Skotlandia ini masuk menggantikan Quentin Cheng. Meski tidak mencetak gol, debutnya memberi warna baru dalam permainan dan tentu menambah opsi bagi Malaysia di masa depan. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol. Malaysia menang 1-0 berkat gol cepat Figueiredo di menit ketiga. Kemenangan ini bukan hanya mengakhiri penantian panjang 24 tahun untuk kembali mengalahkan Palestina, tapi juga menjadi titik balik yang sangat penting. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat dari sisi sejarah. Palestina sebelumnya benar-benar menjadi batu sandungan yang sulit diatasi. Mereka bahkan sempat mempermalukan Malaysia dengan skor telak 6-0 pada ke-2015. Dan secara total, dalam dua pertemuan sebelum laga ini, Malaysia kalah dengan agregat 0-12. Jadi, kemenangan 1-0 kali ini jelas lebih dari sekadar hasil pertandingan, melainkan sebuah bukti bahwa Malaysia sedang berada di jalur perkembangan yang positif. Pelatih Klimovsky tentu mendapat kredit besar dari kemenangan ini. Dengan berani melakukan rotasi, ia menunjukkan bahwa filosofi kolektif yang ia usung benar-benar berjalan. Malaysia tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain kunci, tapi lebih pada kerjasama tim, intensitas, dan mentalitas. Kemenangan melawan Singapura beberapa hari sebelumnya dengan skor 2-1, ditambah kemenangan atas Palestina, menunjukkan bahwa Harimau Malay mulai menemukan identitas baru. Secara taktik, kemenangan ini juga patut diapresiasi. Malaysia mampu menjaga kedisiplinan, menutup ruang, dan memanfaatkan peluang awal dengan maksimal. Kunci utamanya adalah soliditas di lini pertahanan dan keberanian untuk bermain menekan sejak awal laga. Hal ini membuat Palestina sempat kehilangan ritme permainan mereka. Kalau kita bicara dampaknya, jelas kemenangan ini akan berpengaruh pada ranking FIFA Malaysia. Dengan dua kemenangan beruntun di FIFA Match di September tahun 2025, peluang Malaysia untuk naik peringkat cukup besar. Berdasarkan perhitungan poin FIFA, kemenangan melawan tim yang peringkatnya jauh lebih tinggi seperti Palestina akan memberikan tambahan poin yang signifikan. Ranking resmi baru akan diumumkan pada 18 September tahun 2025 dan para penggemar tentu menanti kabar baik itu. Lebih dari sekadar angka, kemenangan ini memberi kepercayaan diri luar biasa bagi skuad Harimau Malay jelang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Malaysia akan menghadapi Laos dan Nepal pada laga-laga berikutnya yang secara level tidak seberat Palestina. Dengan modal kemenangan ini, para pemain tentu lebih percaya diri dan optimis bisa melangkah lebih jauh. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara di level internasional. Bahwa tim dari kawasan ini juga bisa bersaing dan menumbangkan lawan dari Asia Barat yang selama ini dianggap momok menakutkan. Dukungan penuh supporter di Stadion Sultan Ibrahim juga membuktikan bahwa semangat dan gairah sepak bola di Malaysia terus hidup dan semakin berkembang. Jadi, Sobat Cek Fakta,
Kemenangan Malaysia atas Palestina dengan skor 1-0 bukan hanya cerita tentang 3 poin di FIFA Matchday. Ini adalah cerita tentang keberanian melawan sejarah kelam, tentang kebangkitan mental, dan tentang keyakinan bahwa Harimau Malaya bisa kembali menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Demikian ulasan lengkap pertandingan Malaysia kontra Palestina, yang berakhir dengan kemenangan bersejarah 1-0 untuk skuad Harimau Malaya. Terima kasih sudah menyimak ulasan panjang ini di channel Cek Fakta. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Sobat Cek Fakta tidak ketinggalan berita dan analisis terbaru seputar dunia sepak bola internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.